Ratu Surga, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, aleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Pada hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati Santo Carolus Luanga dan teman-temannya, para martir dari benua Afrika. Carolus Luanga, orang-orang muda yang begitu terpikat oleh kasih Kristus, oleh janji-janji pemulihan, janji-janji pembebasan, menggelorakan semangat orang-orang muda ini untuk terus menyebarkan ajaran Kristen agar semakin banyak orang mengenal Kristus. Tetapi bagaimanapun juga dunia senantiasa mengancam. Carolus Luanga dan teman-teman mengalami penolakan dari orang-orang yang tidak menyukai ajaran Kristus dan memaksa mereka untuk meninggalkan Kristus. Tetapi kekokohan dan kegigihan, meski ancamannya adalah maut, tidak menggentarkan hati dan semangat Carolus Luanga dan teman-teman untuk setia kepada Kristus. Darah para martir menyuburkan gereja. Gereja kita semakin kokoh karena kesaksian iman para martir. Dan karena kesetiaan iman inilah kita rayakan
supaya kita juga boleh belajar dari mereka untuk setia kepada Kristus. Oleh karena itu, pada hari Jumat pertama, Jumat yang dibaktikan kepada hati kudus Yesus ini, mari kita bersama mohon supaya Kristus juga memberikan semangat seperti Ia memberikan semangat kepada Carolus Luanga untuk setia kepada Kristus. Mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon belas kasih serta pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Yang pertama, permohonan dari Yosef Indra Wijaya dan keluarga yang memohon kelancaran operasi dan kesembuhan untuk Bapak Edi Chandra yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni mendatang. Juga mendoakan arwah Bapak Herman Setono yang telah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih, pengampunan, dan kedamaian sejati bersamanya di surga. Juga kita mohon perlindungan dan kelancaran rombongan peziarah dari paroki kita yang akan menuju ke tempat-tempat ziarah di Pulau Jawa, sekaligus juga menghantar Romo Arko ke tempat tugas yang baru. Semoga Allah menganugerahkan perlindungan, perjalanan yang menyenangkan, dan semakin meneguhkan iman, persaudaraan, serta pelayanan kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan panenan, Engkau memberkati darah para saksi iman menjadi benih yang menumbuhkan umat baru. Semoga ladang gerejamu di Afrika yang sudah disiram dengan darah Santo Carolus Luanga dan teman-temannya membuahkan panenan berlimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Yesus telah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa Ia hidup. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya,
Aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepada Yesus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari ditanya apa dosa terbesar dari Yudas Iskariot? Apa dosa terbesar dari Yudas Iskariot? Semua akan mengatakan bahwa dosa terbesar Yudas Iskariot adalah mengkhianati Yesus. Tetapi sebenarnya kalau kita merenungkan bukan itu. Karena Petrus pun juga mengingkari Yesus. Lantas apa dosa terbesar dari Yudas? Kesalahan terbesar. Ketidakmampuan Yudas untuk mengenali bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Yudas menyesal bahwa ia telah mengkhianati Yesus, tetapi penyesalan itu tidak diikuti dengan pertobatan dan perubahan. Dia tidak menyadari bahwa Allah senantiasa mengampuni orang yang mau bertobat. Berbeda dengan Petrus. Petrus sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Di hadapan pengadilan dia mengaku tidak mengenali Yesus. Bahkan 3 kali dia mengatakannya. Tetapi apa yang dibuat Petrus tidak seperti Yudas. Petrus tetap percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan dia bertobat kembali mengikuti Yesus dan mencintainya dengan sungguh. Maka di akhir tadi bacaan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya dalam kehidupan kita, kalau kita mau melihat berulang kali kita juga mengkhianati Yesus. Mungkin ada yang mengkhianati Yesus karena persoalan jodoh. Mungkin karena ada yang mengkhianati Yesus karena demi jabatan. Mungkin ada yang mengkhianati Yesus demi keselamatan atau keamanan, demi rasa nyaman. Setiap orang tanpa sadar berulang kali mengkhianati Yesus. Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita mau bertobat dan merasakan betapa kasih pengampunan Allah luar biasa. Tetap dibutuhkan adalah perubahan hidup dalam kesaksian hidup setiap hari. Seperti Santo Karolus Luanga, karena kesetiaan iman ditantang untuk mengkhianati Kristus, tetapi dia rela untuk mencurahkan darahnya demi pertumbuhan gereja. Semoga kita dengan cara kita masing-masing juga berani setia, meski kadang kita mengkhianati Yesus, tetapi mari kita kembali. Karena Yesus berulang kali menanyakan dalam hidup kita, apakah engkau mengasihi aku? Setiap kali kita melakukan dosa, Yesus selalu mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya ada di dalam hidup kita masing-masing.
bukan hanya sekedar di dalam ucapan, tetapi mari kita buktikan dalam keseharian hidup, perilaku, tindakan yang mencerminkan sebagai orang-orang yang sudah dikasihi, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah diberi hidup baru oleh Kristus. Dimuliakan Allah kini dan sepanjang masa. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kesucian kami, kepadamu kami hunjukkan dengan rendah hati persembahan dan permohonan umat-Mu. Semoga pilihan para martirmu untuk lebih baik mati daripada berdosa mendorong kami untuk mengabdi Engkau dengan setia dan sepenuh hati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu, Santo Carolus Luanga dan teman-teman, yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu, engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami, dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terpujilah
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Herman Setono yang kami kenang dan kami doakan hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, terutama Santo Carolus Luanga dan teman-teman sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Secara rohani ke dalam hatiku.
Kita doakan novena Roh Kudus. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan kami, teguhkanlah hamba-hamba-Mu dalam iman berkat daya perayaan suci ini. Semoga iman itu kami akui dan kami hayati dengan perkataan dan perbuatan di mana-mana. Pandanglah juga hamba-Mu Edi Chandra yang akan menjalani operasi. Semoga berkat kasih karunia dan kekuatan ilahi Kristus, saudara kita ini dapat menjalani operasi dengan baik, dan Allah, Engkau sendiri menganugerahkan kesembuhan. Juga ya Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, semoga Engkau juga menyertai peziarahan iman saudara-saudari kami yang akan berziarah dan juga menghantar perjalanan Romo Arko ke tempat yang baru. Semoga perjalanan iman ini menjadi perjalanan yang semakin meneguhkan iman, menyatukan, dan semakin memberi semangat dalam karya perutusan dan pelayanan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Mari kita buka buku adorasi halaman 44 dengan tema persembahan diri. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih. Salam ya Allah yang mengasihi kami, manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan, haleluya. Dari sumber-sumber keselamatan, haleluya. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hadapan sakramen Maha Kudus, Allah yang hadir dan menjumpai kita, mari kita dengarkan bersama firman Tuhan dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagi kami. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, Allah pertama-tama bukan menghendaki kurban bakar, kurban persembahan, tetapi hati yang tulus untuk memuji dan memuliakannya, hati yang tulus untuk menyembahnya, hati yang tulus untuk berani mempersembahkan seluruh hidup kita demi terlaksananya kerajaan Allah yang penuh damai, sejahtera, dan keadilan. Mari di hadapan sakramen Maha Kudus, bersama-sama di dalam hati kita, kita menyerukan, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Semoga bukan kehendakku sendiri
yang terlaksana di dalam hidupku, tetapi kehendak Allah lah yang terlaksana. Sebuah persembahan diri yang membiarkan hidup kita dipakai oleh Allah untuk menghadirkan rahmat, untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk menghadirkan kebaikan, untuk menghadirkan shalom bagi siapa. Tetapi seringkali kita justru melukai hati Tuhan sendiri oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena keserakahan kita, oleh karena keegoisan kita. Maka di hadapan sakramen Maha Kudus, bersama-sama kita serukan di dalam hati kita, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Pakailah hidupku untuk menghadirkan kasih bagi siapapun. Bukan demi pertama-tama kesejahteraan hidupku, tetapi demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Seperti Santo Carolus Luanga yang mencurahkan darahnya, kita pun juga ingin berbagi kehidupan, berbagi kesetiaan, berbagi kasih, sehingga kerajaan Allah hadir dan meraja. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendoakan doa persembahan diri. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit, dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Bapa yang baik, di hadapan salib Engkau temukan putra-Mu terkasih yang tertikam demi penebusan dunia. Ya Bapa, ambillah kami dan segala yang kami miliki. Sudilah memakai diri kami untuk mewujudkan rencana penyelamatan, supaya bersama dengan Dikau kami dapat memberikan diri kami demi penebusan dunia. Kami menyerahkan diri kepada kasih sayang, supaya nama kami pun tertulis di antara orang-orang kudus-Mu dan dalam sabda bahagia kerajaan, demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum venere murcernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fide supplementum sensuum defectui
Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi, haleluya, yang mengandung segala kesegaran, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Cinta hati kudus Yesus, kasih hati kudus Yesus, kekuatan hati kudus Yesus, kesabaran hati kudus Yesus, kerajaan hati kudus Yesus, kebijaksanaan hati kudus Yesus, kehendak hati kudus Yesus, karya hati kudus Yesus, amin, amin. Saudara-saudariku terkasih,
Perayaan Ekaristi Jumat pertama dan adorasi sudah selesai.